makanya Win, uang jangan semua jadiin aset, harus ada tabungan. Karena jual aset tuh nggak kayak jual kacang. Saya udah iklanin hampir semua tempat, saya iklanin nggak ada, belum ada respon, maksudnya hampir semua. Irfan, gimana vaksin hari ini atau seperti apa kedatangannya ke sini? Ya, ini vaksin yang kedua, yang tahap 2. Yang pertama kan udah, jadi ini sekarang kita menyelesaikan lanjutan vaksin. Jadi ini kebetulan kan ini ada vaksin dari PAN Jakarta, saya dari Puan. Jadi ya udah, saya men-share juga biar, karena kan ini kan bukan hanya dari PAN ya, buat umum juga dibuka buat umum. Semua masyarakat. Jadi bagus banget sih untuk Partai PAN yang sudah memberikan 1000 vaksinasi untuk masyarakat juga. Apa yang dirasain? Waktu vaksin pertama sih yang orang bilang demam atau batuk-batuk atau meriang gitu kan, kalau saya sih alhamdulillah nggak ngerasain apa-apa sejak vaksin pertama sampai saat ini. Nggak ada sih, karena ini kan vaksinnya Sinovac nih. Jadi alhamdulillah kalau Sinovac sih, kalau untuk aku sama Irfan cocok ya di badan kita ya gitu. Yang dibilang katanya ngantuk terus, apa jadi lemes apa, nggak ada, beneran. Kita kalau ada juga nggak mungkin dong kita mau bohong-bohong kan. Memang nggak ada, kita nggak ada ngerasain hal kayak gitu. Jadi abis ini aja, abis ini kita mau ada kegiatan lagi nih, mau ada syuting lagi, makanya ya alhamdulillah sih. Tapi memang sibukan kalian berdua apa sih di masa sulit seperti ini? Waduh, kesibukan ya, kagak sibuk gua, gimana mau sibuk? Usaha gua tutup semua. Tapi bagus Lah memang lagi tutup sini, gara-gara PPKM. dan kita sih dari pandemi ini kita berpikir gimana caranya tidak hanya di internet aja, kita menghasilkan yang dari usaha-usaha lain kayak gitu. Iya, tapi usaha lain aku pada tutup. Iya sih, sama. Gue punya usaha kuliner. Usaha kuliner gue kemarin sih udah sebelum ada PPKM dari level 1, 2, 3, 4 itu udah agak mendingan ya. Semenjak ada PPKM ya udah, namanya orang kan dine-in nggak boleh waktu yang pertama, level pertama segala macam. Akhirnya take away juga omset gue menurun drastis. Akhirnya mau nggak mau gue rumahkan pekerja. Paling yang sisa sekarang pekerja tinggal, karena gue kan ada buka coffee shop juga, paling tinggal 1 barista, 1 OB, sama 1 waiter lah kayak gitu. Tadinya kan ada lumayan beberapa, makanya pusing juga gitu, mau sampai kapan ini PPKM ya. Maksud aku istilahnya kan ya kayak pekerja di mall juga kan, kasihan juga mereka yang punya tenan-tenan di mall, counter-counter di mall kan mau nggak mau kan berbulan-bulan jadi tutup. Mungkin mesti ada solusi gitu dari pemerintah. Apakah solusinya sehingga jangan juga ditutup kayak mall? Misalkan kita mall nggak apa-apa tetap buka, tapi pengunjung yang datang harus membawa sertifikat vaksin. Gitu. Maksudnya ada solusi apalah, misalkan ya, kalau itu kan hanya saran aja dari saya. Yang penting jangan mati total gitu. Kasihan juga kan, kita kan usaha-usaha kecil, apalagi yang baru mulai usaha ya. Kayak begini kita udah ngeluarin modal habis-habisan, boro-boro mau balik modal omset aja down banget. Total kerugian mungkin ratusan atau seperti apa sih? Ya total kerugian ya bukan ratusan lagi, miliaran lah. Saya ngebangun usaha kuliner saya kan, dari saya beli lahan, bangunan untuk menjadi tempat kuliner tersebut kan udah MM-an. Dan nggak sesuai ekspektasi. Nggak sesuai ekspektasinya kan kita, oh nih saya bangun kuliner ini dalam jangka waktu yang maksimal 3 tahun lah. Maksimal 3 tahun tuh udah bisa balik modal, udah bisa mendapatkan keuntungan. Belum nyampe 3 tahun timbul corona. Awal corona lockdown, terus PSBB, terus sekarang PPKM. Ya itulah. Ya kita mah nyesek gitu. Cuman ya gimana gitu kan. Total karyawan yang digunakan kalau boleh tahu kan jumlahnya berapa? Di atas 10 lah. Kan karena kan aku ada beberapa tenan tuh di kulineran itu kan. Nah, itu kan 1 tenan aja 3 orang yang jaga. Belum kasir segala macam kayak gitu. Ya 10-an lah ada. Banyak yang menyerah juga pengusaha yang ngebarin bendera putih. Kalau Dharma sendiri masih bertahan, akan melanjutkan sebenarnya seperti apa? Saya masih bertahannya ya bertahan. Saya jualan jadinya. 41 sampai Jual rumah. Jadi saya nih lagi mau jual salah satu aset saya.
properti gitu kan, untuk menutup gitu. Jadi ya jual aset, karena kalau nggak begitu kan saya mau buat muterin modal muterin uangnya lagi kan susah, karena pemasukan nggak ada, pengeluaran jalan terus. Makanya nih saya lagi ngiklanin terus nih salah satu aset saya, rumah saya, biar saya mau jual kan. Bukan salah satu, malah ada dua, ada satu di Makassar, satu di Jakarta nih yang saya lagi jual. Nilai berapa? Belum laku sampai sekarang. Iya, Pak. Yang satunya 1,9 M, yang satunya 1,2. Yang di Makassar 1,2. Sayang juga padahal ya sebenarnya kalau dijual. Sebenarnya sayang, tapi kan ya kita butuh juga uang cash buat kita pegang ya, buat kita puterin gitu kan. Makanya masa pandemi ini sebenarnya ada ininya juga, hikmahnya ya. Hikmahnya tuh kita waktu punya uang jangan semua jadiin aset, harus ada tabungan. Karena jual aset tuh nggak kayak jual kacang. Saya udah iklanin hampir semua tempat, saya iklanin belum ada respon. Maksudnya hampir semua ini ya buat jualan properti kan, semua kantor baik itu rewet apa segala macam. Tapi belum ada laku nih sampai sekarang nih. Ya pusing juga.